Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konten perancangan aplikasi augmented reality dan juga virtual reality. Yang pertama, perancangan aplikasi augmented reality, pengenalan ruangan menggunakan marker 3D object tracking. Tahap pertama, defining augmented reality. Determining hardware support. Pada pengumuman aplikasi ini, hardware yang mendukung untuk menjalankan aplikasi adalah smartphone dengan menggunakan kamera yang telah terintegrasi dengan aplikasi Unity. Defining timeline, kurang lebih pengerjaan aplikasi ini memakan waktu 2 bulan pengerjaan. Tahap kedua, planning augmented reality project. Aplikasi ini menggunakan metode MDLC. Dengan konsep, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang letak-letak ruangan tertentu. Untuk desain, akan menggunakan aplikasi Blender. Material collecting, letak-letak ruangan yang ada. Pembuatan, mulai membuat aplikasi dengan konsep, desain, dan pengumpulan bahan. Testing, pengujian aplikasi yang telah dibuat di smartphone. 3. Exploring design principle in augmented reality. Starting up, mendesain tampilan aplikasi. Considering the environment, aplikasi ini akan dijalankan di smartphone yang telah terintegrasi dengan aplikasi Unity dengan tujuan memunculkan objek ruangan untuk bagian yang telah disorot kamera di area tertentu. Understanding comfort zone, penggunaan akan tetap pada posisi awal agar tetap dapat melihat outputnya. Interacting with object, dengan menggunakan kamera handphone yang terintegrasi Unity. Exploring user interface pattern, teks yang terdapat pada marker jelas. Testing, yaitu melakukan uji coba. Defining social experience, perkembangan teknologi yang pesat di zaman ini membawa dampak signifikan untuk berbagai jenis teknologi dan penemuan baru sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Hal inilah yang mendorong manusia membutuhkan sebuah media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Salah satu contohnya adalah media untuk memperkenalkan augmented reality kepada mahasiswa-mahasiswi sekarang. Alternatif penggunaan augmented reality bagi mahasiswa-mahasiswi sekarang yaitu dengan mengimplementasikan aplikasi yang dapat menunjukkan DNA ruangan. Aplikasi ini bertujuan membantu mahasiswa baru agar lebih mengetahui letak ruangan tertentu pada saat pertama kali masuk. Yang kedua, pengembangan aplikasi virtual reality, mengenal macam-macam benda di sekitar dalam bahasa Inggris. Defining virtual reality, determining your project execution. Pengembangan aplikasi virtual reality, mengenal macam-macam benda di sekitar rumah dalam bahasa Inggris, merupakan pemanfaatan teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Defining your audience, itu membantu siswa-siswi belajar bahasa Inggris dengan mudah. Determining hardware support, aplikasi ini kita menggunakan perangkat smartphone. Defining your timeline, pengembangan aplikasi virtual reality mengenal macam-macam benda di sekitar dalam bahasa Inggris menggunakan metode R&D dengan model EDI. Kemudian exploring design principle in virtual reality. Starting up,
Pertama, aplikasi hanya menampilkan benda-benda yang ada di sekitar rumah, meliputi benda yang ada di ruang tamu, benda di ruang tidur, benda di ruang dapur, dan benda di kamar mandi. Yang kedua, aplikasi hanya dapat dijalankan pada perangkat smartphone dan hanya menggunakan Google Cardboard. Tiga, aplikasi hanya menampilkan informasi terkait penulisan bahasa Inggris pada benda yang ada di sekitar rumah. Focus the user attention. Dalam aplikasi ini memberikan pesan yang memberikan pengguna untuk berkeliling dan menghadap pada objek-objek tertentu. Understanding comfort zone dapat melihat 360 derajat. Giving the user control, yaitu pengguna diberikan kontrol agar mereka lebih bebas untuk menikmati pengalaman dalam menggunakan teknologi VR dan kontrol tidak mempersulit pengguna. Kemudian understanding locomotion, pengguna dapat merasakan objek-objek terasa nyata. Kemudian providing feedback, yaitu terdapat suara dan teks yang berisi informasi sehingga bisa memberikan feedback kepada pengguna. Following the user gaze, dalam penggunaan aplikasi ini, tatapan pengguna merupakan hal yang sangat penting karena untuk pengalaman menggunakan teknologi VR system akan mengikuti tatapan pengguna. Kemudian avoiding simulator sickness, tidak memberikan perintah untuk melakukan gerakan yang berlebihan. Kemudian more best practice to consider, pencahayaan yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang akan membuat mata pengguna lelah. Defining social experience, melihat dari permasalahan di lapangan, menunjukkan bahwa media yang digunakan masih kurang efektif dan inovatif untuk proses pembelajaran untuk siswa. Maka dari itu, peneliti bermaksud menggunakan media pembelajar berbasis virtual reality untuk proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman baru bagi siswa dan memberikan sesuatu kegiatan yang menarik yang dimana siswa dapat merasa seolah-olah berada di dalam dunia nyata dan dengan menggunakan aplikasi virtual reality tersebut. Untuk itu, dengan adanya media pembelajaran berbasis VR, ini diharapkan menumbuhkan kemampuan siswa dalam membayangkan bentuk benda yang dimaksud oleh guru, serta siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih.